warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Darjab B3 GKMI tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Zailani, mahasiswa PPG Darjab B3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 062108254259. Pada hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurul Huda, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo pada fase B kelas 4 MI semester 1 dengan tema lingkungan sekitar, subtema rambu lalu lintas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sudah berdoa belum? Belum. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi barokah dan bermanfaat baik bagi nusa dan bangsa juga agama, lebih-lebih pada diri kita sendiri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Nah, selanjutnya kita mulai doa. Doa di sini kita wajibkan kepada ketua kelas. Ketua kelasnya, silakan. Siap semuanya. Doa dimulai. Tepuk semangat. Baik, pembelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana hari ini Pak Guru akan membahas atau mempelajari tentang lingkungan sekitar dengan subtema rambu lalu lintas. Mari kita perhatikan. Ayo perhatikan semuanya. Sudah? Selanjutnya perhatikan secara seksama agar kalian bisa memahami
apa yang akan Pak Guru tunjukkan atau pelajari hari ini. Bentar. Terus fokus ya, fokuskan pandangannya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah lingkungan sekitar tentang rambu lalu lintas. Tujuan pembelajaran yang pertama, menemukan kosakata baru yang berkaitan dengan rambu lalu lintas. Yang kedua, menyampaikan pengalaman pribadi tentang rambu lalu lintas di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kosakata baru yang dipelajari. Yang keempat, menjelaskan pentingnya menaati rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Nah, sudah bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Bisa ya? Kalau bisa, coba Pak Guru memberikan pertanyaan pada kalian. Tentunya kalian di jalan sedikit banyak melihat rambu-rambu lalu lintas. Baik, dari perjalanan dari rumah ke sekolah, kalian tentunya melihat rambu lalu lintas. Kalau kalian pernah jalan bepergian sama orang tua, pasti kalian melihat rambu lalu lintas. Siapa yang pernah melihat rambu lalu lintas di jalan? Ya, seperti apa? Lampu lalu lintas. Apa? Seperti apa rambu lalu lintasnya? Rambu lintas kan banyak barusan. Seperti apa saja yang dilihat? Dilarang parkir. Ya, dilarang parkir. Yang biasanya ada di jalan. Terus siapa lagi? Ya, Rafiq. Lampu lalu lintas. Ya, bentuk apa rambu lalu lintasnya? Seperti apa? Bulat. Ya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian pasti lihat banyak rambu. Ada yang melarang, ada juga memberi petunjuk. Semua itu sangat penting untuk keselamatan kita. Ya, paham ya dengan itu? Paham ya? Terus selanjutnya, Pak Guru akan memberikan kalian gambar, yang mana gambar tersebut kalian harus pahami. Nah, seperti gambar di layar. Itu rambu-rambu lintas berupa apa? Itu. Coba, ayo, berupa apa ini? Berupa apa ini? Berupa warna. Berupa lampu Lalu lintas. lampu lalu lintas. Ya. Terus selanjutnya, ini perhatikan. Ayo perhatikan. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, ini yang pertama, 2, 3, 4. Sudah bisa dipahami? Oke. Dari beberapa rambu lalu lintas yang telah kalian ketahui, yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati di mana saja. Terus yang kedua, patuhi aturan, kenali tanda peringatan, dan bertindak dengan tepat. Terus dengan berhati-hati kita bisa menjaga diri dan orang lain. Seperti contohnya tadi yang sudah diceritakan oleh siswa Muhammad Iqbal. Bahwasanya karena kecerobohannya dia mencelakai orang lain termasuk dirinya sendiri. Pak Guru akan memberitahu kalian tentang aturan-aturan yang ada di kelas atau rambu-rambu yang ada dalam sekolah. Kalian kalau rambu-rambu yang sudah di dalam lalu lintas sudah tahu semua belum? Sudah. Semua belum? Sudah ya?
gambar di daerah tersebut. Kalau ini ada di daerah, ada di sekolah, berarti kalian tidak boleh mengambil gambar sekolah. Kalau dalam kelas berarti tidak boleh mengambil dalam kelas. Yes. Paham ya? Kalau yang seperti ini, Pak Guru bilang tadi yang berdasar dengan tulisan biru, artinya ini lalu lintas, jalur pejalan kaki, terus apa lagi? Yang Pak Guru bilang kalau biru berarti peringatan apa larangan? Peringatan apa larangan? Kalau larangan adalah harus berwarna merah. Ayo nomor 1. Silakan. Yang keras suaranya. Di sini ada apa? Ya. Saya pernah melanggar lampu lalu lintas dan saya kecelakaan sampai kaki saya luka parah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Itu saja. Yes, sudah apresiasi temannya yang memberikan. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Yuk menceritakan pengalaman pribadi terkait lampu lalu lintas. Yang keras suaranya. Saya pernah melanggar lampu lalu lintas dan saya didenda polisi dan saya diperingati polisi agar tidak melanggar lalu lintas lagi. Oke ya, itu pengalaman pribadi daripada teman kalian. Beri apresiasi. Dari kelompok 3. Ayo kelompok 3, Guru menilai dari depan. Ayo silakan. Yang keras suaranya. Saya mengabaikan lalu lintas berupa peringatan jalanan licin. Saya mengikuti jalanan licin tersebut lalu tergelincir dan juga saya mencelakai pengguna jalan yang lain. Bagus untuk kelompok 3. Kelompok 3. Good. Tugas kalian sekarang membuat poster. Dari masing-masing grup ada 2 poster. Ya. Dari masing-masing grup ada 2 poster. Silakan digambar. Semuanya. Ya, semuanya. Sudah menggambar. Sekarang Pak Guru ingin mengetahui pemahamannya kalian masing-masing. Ayo perhatikan, Pak Guru akan tunjukkan poster-poster daripada rambu lalu lintas. Paham ya? Kelompok 1. Kelompok 1. Perhatikan baik-baik, ini gambarnya apa? Nah, ya. Terus Pak Guru mau menunjuk yang larangan bergambar HP. Apa maksud daripada gambar tersebut? Bahwasannya terangan yang lebih jelas bahwasannya di ruangan tersebut dilarang untuk menggunakan HP. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mengetahui atau menemui temannya melanggar dengan gambar tersebut? Menasihati agar tidak mengulangi lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ayo lihat semuanya, perhatikan poster tersebut. Ayo. Apa yang kalian lihat yang Pak Guru tunjuk termasuk perintah apa larangan? Larangan. Larangan.
Sebutkan kembali, ayo Pak Guru, kurang jelas. Apa yang akan kalian lakukan ketika melihat temanmu melanggar dari poster tersebut? Menasihatinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3, coba perhatikan semuanya, perhatikan di sini. Irfan, ngantuk Bang? Ngantuk apa enggak? Coba sebutkan. Oh, apa? Coba perhatikan yang di dalam gambar ini adalah gambar apa saja? Tentang rambu lalu lintas. Nah, Pak Guru akan tunjuk salah satu rambu lalu lintas tersebut. Yang Pak Guru tunjuk adalah dilarang parkir. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat temanmu atau orang lain melanggar gambar tersebut? Menasihatinya agar tidak berparkir sembarangan dan juga tidak kena tilang polisi. Oke, bagus. Biar tidak hilang Pak Polisi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anakku sekalian, apa saja yang telah kita pelajari dari awal tentang rambu-rambu lalu lintas? Saya sebagai guru sangat memberikan apresiasi atas hasil kerja siswa-siswi yang ada dalam kelas ini untuk kelas 4 khususnya, ya, baik itu berupa posternya itu sudah sangat bagus, akan tetapi lain kali kalian harus lebih berhati-hati dalam menggambar. Dramanya juga, kalian yang mempunyai pengalaman pribadi masing-masing baik di jalan atau di rumah ataupun di sekolah itu sudah sangat jelas dalam penjelasannya. Terus juga diskusinya, kalian juga sangat meraih sangat jelas untuk bisa dinilai sama Pak Guru. Selanjutnya, selain Pak Guru yang sudah memberikan nilai kepada kalian, Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk kalian saling memberi penilaian antar kelompok yang lain. Baik kelompok 1 mengomentari kelompok 2 atau kelompok 2 mengomentari kelompok 3. Begitu juga sebaliknya, kelompok 3 boleh langsung ke komentari kelompok 1. Silakan. Untuk mengomentari, Pak Guru akan memberikan kesempatan dari masing-masing kelompok cukup 1 orang saja sebagai perwakilan. Yang mau mewakili nanti menjelaskan dengan berdiri. Ayo silakan dari kelompok 1. Kelompok mana dulu disebutkan yang mau komentari? Kelompok 3. Oh ya, perhatikan. Kelompok 1 mau mengomentari poster daripada kelompok 3. Silakan. Menurut kelompok kami, gambar yang dilakukan oleh kelompok 3. Yang lain diam, ayo. Silakan dari awal, ayo. Bagaimana? Menurut kelompok kami, gambar yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah cukup bagus. Oke, silakan. Jadi kelompok 2 sama menilai bisa jadi 90% untuk kelompok 3. Nah, sekarang Pak Guru akan memberi kesempatan kepada kelompok 2. Silakan mau mengomentari poster dari kelompok berapa? Silakan. Silakan berdiri. Menurut kelompok 2, poster yang digambar kelompok 1 cukup bagus. Hanya saja tulisan keterangan kurang besar dan orang-orangnya kecil. Tidak. Maka hanya kita masih belajar. Apa yang kita pelajari dari awal? Rambu-rambu lalu lintas. Apa saja rambu-rambu lalu lintas? Yang pertama ada 1 larang. 2 peringatan. 3 perintah. 7 dari masing-masing 4 komponen daripada lalu lintas tersebut. Dampak ketika apa yang akan dilanggar, apa yang akan kalian dapatkan.
Kalau perintah dilanggar, baik itu rambu-rambu larangan, ayo, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian dapatkan? Kalau rambu-rambu lalu lintas akan dicelana, terus apa lagi? Akan ditilang polisi. Terus apa lagi? Akan diberi nasihat oleh polisi. Nah, jadi sikap tertib, kalau kalian melakukan sikap tertib melalui rambu-rambu lalu lintas tersebut, maka kalian akan diberikan akan mendapatkan kedisiplinan. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, Pak Guru minta kalian harus berdoa sebelum dan sebelum kalian berdoa, Pak Guru akan memberikan informasi. Informasinya adalah pelajaran selanjutnya, pertemuan yang akan datang. Maka pertemuan yang akan datang yaitu tentang kalimat. Kalian pelajari di rumah tentang kalimat. Ya, pertemuan selanjutnya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Silakan kalian beres-beres dulu. Tasnya jangan dipakai dulu tasnya. Karena Pak Guru akan memberi kalian tugas di rumah masing-masing. Akan Pak Guru kalian kasih tugas di rumah masing-masing atau Ayo, perhatikan ya. Apa PR-nya kalian? Kalian harus membuat rambu-rambu lalu lintas yang berupa rambu lalu lintas. Kelompok 1 rambu lalu lintas berwarna kuning, kelompok 2 rambu lalu lintas berwarna hijau, kelompok 3 lampu lalu lintas berwarna merah. Dan berikan keterangannya masing-masing. Baik itu kalau ditaati keterangannya apa, kalau dilanggar keterangannya apa. Itu PR dari kalian. Oke, sudah. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Sebelum kita pulang, silakan untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap semuanya. Doa dimulai.